Walaupun pengocoran hanya 3 kali sampai dengan sekarang ini hasilnya alhamdulillah bagus ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih semua, jumpa lagi dengan saya Rizal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan ini bisa dibilang ya, saya sedang berada di lahan milik salah satu sobat benih kita yang beliau itu uniknya memiliki toko pertanian ya. Jadi beliau ingin membuktikan kepada customernya bagaimana ya kondisi benih-benih baru yang nantinya akan dipromosikan. Nah ini salah satunya benih drone Tavi 56 ya. Ini beliau sengaja melakukan beberapa percobaan dan ada pembanding juga dengan varietas lain, tetapi ternyata hasilnya juga memuaskan. Oke, langsung saja mungkin Sobat Benih semua penasaran ya dengan proses budidaya yang dilakukan. Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara dan alhamdulillah saya juga sudah berkesempatan untuk silaturahmi dengan petaninya langsung. Monggo Mas, kenalan dulu nama dan alamatnya. Oke, perkenalkan nama saya Nurholis. Saya dari alamatnya di Plumbon, Mororejo Tempel, Sleman, Yogyakarta. Oke, kalau boleh tahu Mas, untuk yang lahan sekarang ini memang penggunaannya sudah untuk cabai atau sudah pernah ditanam tanaman lain Mas? Untuk lahan ini memang terus terang sebelum ditanami cabai ini kita tanami padi. Nah, sebelum padi itu kita pernah tanam cabai, terus melon juga pernah. Ini jadi kira-kira cabai untuk yang ketiga kalinya. Oke, jadi memang penggunanya berkali-kali juga ya Mas? Berkali-kali. Tapi tetap ada fase istirahatnya mungkin apa ya? Untuk fase istirahatnya mungkin cuma ditanami padi. Satu kali padi itu langsung kita tanaman cabai lagi. Ya. Dan untuk lahan yang sekarang ya Sobat Benih semua ini bisa dilihat kondisinya masih segar-segar ya dari figur tanamannya. Kalau boleh tahu Mas, ini ada berapa tanaman Mas? Ini kurang lebih 400 batang. 400 batang. 400 batang. Oke. Untuk varietas yang digunakan, varietas apa Mas kalau boleh tahu? Kita kemarin mencoba varietas baru dari MMT itu, namanya kan Drone Tavi katanya. Drone Tavi 56 ya kalau salah. 56 ya, benar 56. Dan sekarang baru masuk berapa petikan Mas kalau boleh tahu Mas? Kita udah 3 kali petik. 3 kali petikan ya? Petik, ya. Dan memang belum memasuki masa panen raya ya Mas ya. Jadi kalau iya, biasanya nanti petikan ke 10 ke sana ya Mas ya? Insya Allah. Kalau lihat buahnya itu mungkin nanti di pertengahan 5 kali petik lagi, mungkin kalau lihat buahnya semoga aja aman, nanti biasanya dapetnya lumayan lah. Dari 400 benih itu dapatnya lumayan. Iya. Dan untuk Mas Solis ini ya memang di sana juga ada lahan lagi Mas ya? Iya benar. Jadi memang apakah sengaja Mas ini mungkin penggunaan lahannya untuk percobaan atau seperti apa Mas? Gimana ya, bisa dikatakan begitu ya, karena kan saya juga buka toko pertanian kecil-kecilan, terus kita juga membeli hasil dari petani, ada cabai, sayur-sayuran, makanya ada lahan di depan kios, kita bisa dikatakanlah buat uji coba. Yang sana ada varietas keriting, yang sini ada varietas baru lagi dan namanya Drone Tavi itu. Terus kita juga uji coba yang lain. Bahwa apa yang bisa kita tanam biar uji coba, kita kalau bisa tetap mau uji coba lah. Biar petani itu nanti bisa memilih varietas mana toh yang paling bagus ya Mas. Gitu. Dan memang uji cobanya juga menghasilkan juga ya Mas ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Doanya aja punya, semoga berhasil. Ini kalau boleh tahu Mas, mungkin ada varietas lain juga ya Mas ya? Dengan yang lain ya? Iya ada, itu ada varietas produk lain lah. Kita uji coba lah. Untuk kontrol atau seperti apa Mas? Untuk kontrolnya kita juga istilah ya gimana ya, standar lah. Standar kita cuma tetap nggak terus menggunakan obat yang berlebihan atau enggak, kita tetap menggunakan obat dari standar-standar lah. Standar. Tapi memang dari segi perawatannya dibedakan ya Mas ya? Ingin tahu gitu ya Pak ya? Bener sih, ingin tahu gimana toh kalau contohnya ada yang dirempel full, ada yang tunasnya kita hidupin, gimana biar ada perbedaannya gimana. Nah kalau boleh tahu Mas, dari pertumbuhan vegetatif ketika awal Mas, nah itu kira-kira cabai varietas Drone Tavi ini yang dirasakan oleh Mas Solis seperti apa Mas ketika awal-awal sebelum berbuah? Sebelum berbuah kalau Drone Tavi saya kira
untuk perawatannya sangat bisa dikatakanlah nggak terlalu sulit. Kita cuma tanam, nanti terus 1 minggu kita kocor seperti biasanya, kita pakai obat-obat standar, terus sampai pertumbuhan vegetatif itu relatif aman-aman. Aman-aman. Jadi mungkin ya perawatannya sederhana ya Mas Sederhana, ya? Tidak terlalu rumit ya? Tidak terlalu rumit. Dan tadi memang ada yang dirempel dan ada yang tidak ya Mas ya? Iya benar. Gimana Mas dari perbedaan yang dihasilkan? Kalau untuk perbedaannya kita juga melihat kalau yang dirempel itu memang nanti pohonnya bisa ya katakanlah bisa tinggi-tinggi lah, tinggi-tinggi. Terus buahnya ya juga lumayan banyak. Tapi kalau dibandingin dengan yang tidak dirampel, kalau menurut saya sendiri pribadi saya kok lebih cenderung suka yang nggak dirempel. Soalnya kalau yang nggak dirempel itu tunasnya dia juga akan tingginya hampir sama batang utama ya. Batang utama. Terus dari buahnya juga otomatis lebih banyak kalau tunasnya banyak. Karena gitu. tadi tidak dirempel ya Mas ya. Iya. Oke. Dan setelah memasuki fase pembungaan Mas, terus dan munculnya buah sendiri, ini mungkin ya Mas Solis juga sudah pernah merasakan ya dengan varietas cabai lain, dengan yang sekarang Drontavi 56 bagaimana Mas? Hasil buahnya atau pembungaannya? Untuk yang Drontavi ini karena ini benih baru, saya cenderung senang lihatnya itu untuk setiap cabang itu buahnya banyak yang double-double, nggak cuma satu-satu tapi juga kelihatan yang double-double ya. Sekali muncul dalam ketiak cabangnya 2 ya? Iya 2. Rata-rata banyak rata-rata yang 2. Ya. Terus dari postur buahnya atau teksturnya bagaimana Mas? Kalau teksturnya cabenya besar-besar. Besar-besar. Otomatis kalau besar kan Insya Allah nanti beratnya juga lebih berat. Tonasenya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Dan teksturnya saya sukanya itu kalau lihat dari buahnya itu kulitannya itu agak tebal. Tebal ya Mas ya? Jadi kemungkinan nanti untuk antraknosa atau patek itu semoga aja lebih kuat, minim ya. Lebih minim lah. Sama sekali tidak ada. Semoga tidak ada ini. Ini kalau boleh tahu sudah petikan keberapa Mas? Ini petikan ketiga. Petikan ketiga. Iya. Berarti awal muncul buah itu di umur berapa kalau boleh tahu? Umur 100 hari. 100 hari ya? Itu udah mulai petik 1212. Oke. 12 buah. Kalau yang varietas lain sama juga Mas? Kurang lebih sama. Sama ya? Kurang lebih sama. Oke, cuman memang mungkin dari segi petikannya berbeda ya Mas ya? Hasil panennya ya? Hasil panennya lebih berapa Mas selisihnya dari 1, 2 dan ketiga kemarin? Itu ya karena ini kan cuma 400 batang. Itu kemarin petikan pertama kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. Terus naik lagi jadi 1,8. Terus yang kemarin itu petik 2 kilo lebih. Dikit lah ya. 2 kilo lebih? Iya, karena kan ini lihat kemarin karena musimnya kemarin panas. Terus kadang ada hujan itu banyak yang di awal-awal itu pada rontok. Ya memang saya juga tadi melihat-lihat ya Sobat Bini semua di lahan sini memang kalau kena hujan mungkin agak rentan ya Mas ya? Iya bener ya kayak gitu. Jadi banyak yang mungkin ya beberapa varietas lain juga mengalami kerontokan yang sama ya Mas ya? Iya kemungkinan kayak gitu. Memang agak kurang istilahnya karena ini kalau orang Jawa bilang itu nyantelnya kurang kenceng. Oke. Memang tidak bisa dipungkiri ya Sobat Bini semua faktor cuaca yang menjadi kendala, tetapi ya memang perlu perawatan ekstra ya Mas ya ketika momen-momen seperti itu ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas Solis, untuk yang sekarang ini bedengannya ini jaraknya berapa Mas? Saya lihat agak renggang nih Mas. Iya, bener. Kemarin kan biasanya kalau saya itu nanam biasanya jaraknya 50, 45, 50. Ini memang sengaja saya kasih jarak 60 cm? 60 terus ke samping terus kesannya 50. Oke. Jadi memang sengaja atau bagaimana Mas? Memang kita coba mau bandingin kalau kemarin-kemarin udah coba yang jarak 45-50 itu seperti ini. Kita coba kalau jaraknya diperlebar lagi 60 cm itu kita memang resikonya dari bedengan itu kita biasanya 400 benih kita cuma bisa 350 katakan seperti itu. Tapi jadi kita memang pengen membandingin gimana hasilnya kalau jaraknya itu lebih lebar
otomatis kan kalau dari pertumbuhannya lebih luasa, makanya kita coba jarak 60. Iya. Karena memang ya tadi pertimbangan mungkin kelembaban bisa jadi ya Mas ya. Iya, seperti supaya berkurang ya. Jadi salah satunya dari jarak tanamnya. Dan ini antar beddingnya juga lumayan lumayan lebar. Lumayan ya, lebar. Berapa Mas ini Mas? Ini hampir 1 meteran ya? lah, 1 meter ya, 1 meter. Oke. Jadi memang daerah sini cenderung asam atau bagaimana Mas untuk lahannya? Bisa Tadi dikatakan penggunaan seperti dolomit itu juga ya Mas ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Misalnya kalau pH-nya itu naik turun, terus asamnya juga pengaruhnya juga nggak kurang stabil lah. Oke. Di daerah sini. Oke, baik. Nah, kembali lagi Mas ke varietas Drontavi 56 ini. Mungkin dari barangkali ada kendala yang dirasakan Mas ketika penanaman ini sampai sekarang petikan ketiga ini, ada nggak Mas? Kalau yang saya alami dari Drontavi ini sampai saat ini kendala yang begitu berat, alhamdulillah masih aman, nggak ada kendala ya. Dan memang sudah tahan virus juga ya Mas ya? Iya, seperti itu. Kalau mungkin tadi beberapa tanaman petani lain ada yang saya melihat ada yang kuning ya Mas ya? Iya. Serangan penyakit kuning itu biasanya di kalau di daerah sini seperti sudah kayak endemik ya. Sudah endemik ya? Jadi untuk varietas ada ya varietas yang kemarin itu aman, kalau sekarang ditanam itu kok hanya virus Gemininya. Sudah muncul ya Mas ya? Makanya kita coba ini yuk Drontavi, yuk kita tanam. Alhamdulillah kuningnya nggak ada. Semoga aja kuningnya kuning buah ya. Kuning buah ya Mas ya. Ya biasanya petani sudah milih aman saja ya Mas ya. Dari varietasnya yang sudah jelas tahan virus, tentunya ya ini menjadi salah satu pilihan ya varietas Drontavi 56 ini. Kalau boleh tahu Mas, untuk dari 400 tanaman ini ada tidak Mas yang mengalami mungkin kelayuan atau seperti apa? Kita dari 400 batang ini terus terang ada 2 batang yang layu. 2 batang? 2 batang. 2 batang itu alhamdulillah dari pertama kali layu sampai dia mati kering itu alhamdulillah tidak menjalar. Jadi cuma 2 batang itu, semoga aja tetap aman sampai finish lah. Kira-kira itu penyebabnya apa Mas? Kalau boleh tahu? Kalau dilihat dari ciri-cirinya itu kayaknya flek batang. Flek batang ya. Flek batang. Tapi alhamdulillah tidak menular ya. Tidak menular ke yang lainnya. Yang lain. Jadi ya bisa dibilang persentasenya kecil ya. Kecil ya, untuk kecil sangat yang kecil. mengalami layu gitu ya. Ini juga saya lihat-lihat dari batang yang lainnya ya Mas ya, yang tidak mengalami layu ini besar-besar ya Mas ya. Iya, saya juga ini kemarin kan ya ini varietas baru ya, jadi belum pernah itu saya juga sendiri istilahnya gumun, kok batangnya besar-besar dan berkayu juga berkayu ya, cepat berkayunya kan cepat, jadi batangnya alhamdulillah besar-besar. Jadi itu juga mempengaruhi ya untuk figur tanamannya supaya menghasilkan cabai yang maksimal ya, salah satunya dari batangnya ini. Oke, dari ini Mas, mungkin perawatan lain seperti pengocoran itu berapa kali sekali Mas? Berapa? Untuk pengocoran terus terang saya itu kalau ngocor paling wegih istilahnya. Ini kocor itu baru 3 kali kalau nggak salah. Sampai sekarang? Sampai sekarang baru 3 kali. Jadi memang kali kocor. Ya mungkin tidak terlalu serius sekali ya Mas, karena lain percobaan ya. Jadi memang kita coba kalau bisa kan kita pakai dana seminimal mungkin lah, istilah kita juga mepet kan, biar dicobanya kan istilah dicoba kok pakai istilah perawatan seperti ini, nanti gimana hasilnya kan. Tapi terbukti ya, walaupun pengocoran hanya 3 kali sampai dengan sekarang ini hasilnya alhamdulillah bagus ya Mas ya. Oke, baik Mas Oli, sebelum mengakhiri sesi wawancara barangkali ada kesan ataupun kesan yang ingin disampaikan ya, baik berkaitan dengan Drontavi 56 atau pesan untuk petani lain, monggo Mas boleh disampaikan. Oke, kalau menurut saya benih Drontavi ini memang untuk sementara ini untuk ditanam di musim panas, saya merekomendasikan dengan melihat hasil dan batang, daun, terus buahnya juga bagus, terus perawatannya juga nggak terlalu sulit-sulit banget. Sudah cocok lah ya kalau di musim panas. Kalau untuk Drontavi saya istilahnya rekomendasi lah itu untuk Drontavi. Kalau untuk lainnya saya juga sama-sama belajar ya Mas ya. Saya juga istilahnya pemula petani, makanya masih banyak belajar. Saya juga banyak belajar dari teman-teman. Kalau teman itu kalau biasanya kumpul itu biasanya kita ngobrol-ngobrol
omong kosong tapi yang apa itu ada maknanya. Ada manfaatnya. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol itu yang penting kita istilahnya kalau guyone teman-teman itu yang penting kita tetap belajar dan jangan lupa apa itu membaca majalah serawung. Istilah serawung itu kan kita kalau serawung sama petani kita bisa bertukar apa itu bertukar pikiran, keluh kesah bisa kita selesaikan bersama-sama. Saya kira cuma itu yang penting kita tetap komunikasi sama petani, kita tetap saling menjalin silaturahmi. Iya. Dan tadi saya juga salut juga ya sama Mas Solis karena untuk menjawab keraguan gitu ya, ini masih melakukan percobaan ya. Jadi ini menjadi sisi positif ya bagi para petani lain ketika mungkin ragu ya dengan varietas yang mungkin ada ya varietas baru. Silakan boleh dicoba dulu ya Mas ya. Untuk hasilnya nanti dilihat saja gitu ya. Karena Mas Solis sudah membuktikannya dan mungkin nanti di musim hujan juga pengen nyoba juga ya Mas ya? Kemungkinan saya pengen nyoba. Nanti untuk varietas daun tavi itu kita coba tanam di kira-kira panen di musim hujan gimana? Bagaimana kalau dia benar-benar kuat dari istilahnya patek terus layu, oke, kita sangat-sangat merekomendasikan benih daun tavi ini dengan melihat buah yang bisa dilihat dari sekarang ini. Iya, oke. Baik, terima kasih Mas Solis untuk sharing-sharingnya dan juga bincang-bincang mengenai budidaya cabai yang memang bisa dibilang ini walaupun percobaan tetapi ya alhamdulillah berhasil ya Mas ya. Oke, semoga konten ini bermanfaat ya bagi sobat benih semua yang memang membutuhkan rekomendasi benih nih, salah satunya varietas drone tavi 56 bisa menjadi pilihan. Oke, terima kasih Mas Solis atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sekian, saya Rijal Pamungkas dan Mas Solis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.